Nah, ini lampu LED-nya menyala dan kita bisa saksikan konsumsi arusnya ya. Halo Sobat Games, selamat datang kembali di konten Games Tutorial, di mana melalui channel ini kami berbagi ilmu terkait dengan elektronik dan teknologi. Pada episode yang lalu, kita telah membahas terkait dengan multimeter, ya, fungsi-fungsinya dan beberapa fiturnya, dan sekaligus juga melakukan pengukuran pada resistor, dioda, kontinuitas, dan output dari sebuah power supply. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek bagaimana kita menggunakan multimeter untuk mengukur sebuah tegangan baterai dan juga arus yang digunakan oleh sebuah lampu LED. Mari kita saksikan. Pada pengukuran tegangan sesi ini kita menggunakan baterai motor berukuran 12 volt dengan kapasitas 6 ampere hour. Sebelum kita melakukan pengukuran tegangan pada baterai, perhatikan tombol yang akan kita gunakan, ya. Tombol yang akan kita gunakan yang berhuruf ada simbol V atau artinya adalah volt. Karena baterai ini adalah tegangan DC, maka simbol yang harus kita munculkan adalah yang ada bagian atasnya adalah garis tampak terputus dan di bawahnya garis terputus-putus. Itu menandakan bahwa multimeter ini siap untuk mengukur tegangan DC. Kemudian perhatikan terminal pada baterai itu ada tanda positif, yaitu dihubungkan dengan plus, dan tanda negatif itu ada dengan simbol minus. Nah, ini mari kita coba hubungkan probe yang ada. Probe yang ada di multimeter itu ada dua warna, merah dan hitam. Merah ini kita hubungkan ke terminal baterai warna merah atau positif dengan simbol positif. Kemudian probe warna hitam kita hubungkan ke terminal yang bersimbol minus atau negatif. Maka kita bisa mengukur sebuah tegangan baterai. Nah, pada case ini atau pada pengukuran ini terukur tegangan sebesar 13.14. Dan apa yang terjadi kalau probe-nya kita balik ya. Jadi yang terminal plus baterai kita hubungkan ke kabel warna hitam, dan sebaliknya terminal baterai yang bersimbol minus kita hubungkan dengan kabel berwarna merah. Apa yang terjadi di multimeter? Nah, maka akan muncul simbol negatif. Ini bisa digunakan bahwa atau bisa disimpulkan jika terukur nilai minus atau tanda negatif muncul di multimeter, probe yang kita gunakan itu terbalik atau posisinya tidak tepat. Sehingga untuk membetulkannya atau mengembalikan pada posisi yang tepat tadi, bahwa probe warna merah harus kita hubungkan ke terminal positif dan probe berwarna hitam kita hubungkan ke negatif, maka nilai pengukurannya akan kembali positif 13.14 volt. Ya, ini cara bagaimana mengukur tegangan sebuah baterai kendaraan roda 2 dengan menggunakan multimeter. Sangat mudah kan? Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus, ya, di mana kita akan mengukurkan arus yang dikonsumsi oleh sebuah lampu LED. Nah, tapi sobat-sobat Kim, ini harus diperhatikan. Untuk mengukur sebuah tegangan dan arus ini berbeda. Ya, beda di tombolnya dan bagaimana kita menghubungkan probe-nya nanti. Nah, saat ini probe-nya sini sudah saya susun ya. Dari sesi lampu LED-nya, yang bagian warna hitam kabelnya ini kita hubungkan ke probe warna merah. Tapi ini kita nggak bisa langsung ukur ya. Kita harus pindahkan probe yang ada di multimeter ini untuk penggunaan arus. Ya, ini yang ada simbolnya ampere ya. Nah, di sini ada simbol 15 ampere dan ada simbol mikroampere dan miliampere. Nah, ini kita pindahkan ke yang 15 ampere. Kita pindahkan ke 15 ampere. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita nggak tahu arusnya berapa yang akan dikonsumsi. Jadi kita pakai skala yang maksimal dulu, yaitu 15 ampere. Lalu selanjutnya kita pindahkan nih fungsi dari selektornya ya.
ke paling besar aja ampere, jangan milih ampere karena kita nggak tahu arusnya. Jadi kita harus pindahkan ke ampere. Nah, sama dengan pengukuran tegangan karena ini adalah tegangan DC. Perhatikan nih sobat-sobat Kim, simbol dari tegangan DC yaitu garis yang paling atas tuh garisnya tidak terputus dan di bawah. Nah, ini kalau ini udah seperti ini udah siap nih sobat-sobat. Kita bisa langsung mengukur sebuah arus yang dikonsumsi oleh sebuah lampu LED. Nah, kita nggak tahu nih berapa arus yang digunakan oleh sebuah lampu LED berwarna biru ini dari sebuah baterai motor tegangan 12 volt. Nah, ini udah kami udah susun. Sekarang kita hubungkan probe warna hitam ke negatif ke baterai. Nah, ini lampu LED-nya menyala. Kita bisa saksikan konsumsi arusnya ya. Ini dia paling maksimal itu bisa 0,12 ampere dan paling kecil itu sekitar 1310 mili ampere ya, atau 0,010. Jadi kurang lebih pada saat puncak arusnya itu kurang lebih di 120 mili ampere atau 0,12 ampere, atau paling kecilnya itu di sekitar 10 atau 7 mili ampere atau sekitar 0,0007 ampere. Nah, ini sobat-sobat Kim, begini caranya untuk mengukur sebuah arus DC. Tesnya contohnya ini menggunakan lampu LED warna biru dengan sebuah baterai kendaraan roda 2. Oke, mudah kan sobat Kim? Nah, di video ini kita akan coba mengukur sebuah tegangan AC ya, tapi sebelum kita melakukan pengukuran itu kita harus perhatikan karena ini tegangannya cukup tinggi yaitu sekitar 220 volt. Jadi jangan sampai lengah dan sebisa mungkin kita harus tidak tersengat ya. Kalau tersengat listrik dengan tegangan 220 bisa ringan maupun bisa fatal. Jadi kita akan gunakan terminal listrik yang dilengkapi oleh sebuah saklar. Oke. Nah, ini untuk pengamanannya. Nah, bagaimana mengukurnya dengan menggunakan multimeter yang seperti ini? Nah, tetap sama saat kita mengukur tegangan DC, yaitu tombol selektornya kita arahkan ke tegangan yang bersimbol V, tetapi di sini kita harus pindahkan ke simbol gelombang atau yang berbentuk gelombang yaitu AC ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat dia sudah berbentuk gelombang atau tidak, nanti kita bisa lihat. Kalau dia sudah AC, nah ini artinya multimeter kita udah siap. Nah, saat untuk melakukan pengukuran tegangan sebisa mungkin kalau dicontoh di sini tombolnya kita harus off-kan dulu ya sobat-sobat, jadi supaya tidak saat kita masukkan probe itu tidak tersengat listrik atau untuk keamanan ya. Nah, setelah terhubung terminal listrik ke probe, baru kita nyalakan saklarnya, maka di multimeter akan menampilkan pengukurannya yaitu nilainya tegangan 220 volt ya. Nah, bagaimana kalau probe-nya kita balik? Nah, kita matikan dulu ya terminalnya untuk keamanan, kemudian kita balikkan probe-nya, kemudian kita nyalakan kembali tombolnya, on kan, nilai pengukurannya akan tetap sama. Itu sobat-sobat Kim untuk melakukan pengukuran tegangan AC dengan aman. Mudah kan? Sobat Kim, untuk pengukuran arus yang kali ini kita akan mencoba untuk mengukur arus AC menggunakan sebuah lampu LED yang sudah bisa langsung disuplai dengan tegangan AC. Nah, tapi tetap sama sobat-sobat Kim, untuk pengukuran arus AC ini yang menggunakan seri rangkaian ini harus perhatikan keamanannya ya, karena ini kabelnya masih terekspos dan saat kita menghubungkan probe-nya ini posisi kabel listriknya harus sudah terputus ya koneksinya ke sumber tegangannya, jadi biar aman untuk saat kita menyambungnya. Oke, itu untuk awalnya pastikan keamanan supaya tidak tersengat dan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, pada penggunaan untuk pengukuran arus AC ini hampir sama dengan saat kita melakukan pengukuran tegangan DC, yaitu probe-nya harus kita perhatikan ya, untuk arusnya yang warna merah ini kita
maksimalkan aja di 15 ampere. Kemudian selektor ininya tombolnya kita arahkan ke posisi ampere yang batas maksimal, dan terakhir itu perhatikan simbolnya. Kalau ini masih simbolnya masih DC, kita pilih select untuk bisa simbol AC-nya muncul, yaitu ya bentuknya seperti gelombang. Nah, mari kita nyalakan sumber arusnya dan kita lihat arus yang terukur berapa. Nah, ini lampu mulai menyala. Di sini terlihat arusnya sekitar 0,075 ampere atau sekitar 75 miliampere ya, untuk arus yang dialirkan dari sumber tegangan AC menuju ke lampu LED. Ini contoh bagaimana kita melakukan pengukuran arus AC dari sebuah rangkaian sederhana. Sobat Kim, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana melakukan pengukuran tegangan DC, tegangan AC maupun arus DC dan arus AC. Semoga apa yang kita praktekkan tadi bersama-sama bisa membantu dan bermanfaat bagi sobat-sobat Kim dalam belajar, beraktivitas, bekerja yang berhubungan dengan elektronik maupun teknologi. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan video-video kami yang berhubungan dengan elektronik dan teknologi. Salam.